Aktivitas itu ada beberapa hal yang ingin saya wawancarai. Ini merupakan tugas dari guru penggerak di demonstrasi kontekstual di modul 3. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut Ibu tentang dilema etika itu jelas ya, kalau di sekolah kalau kita melihat anak-anak dari mulai berbicara saja berbicara, walaupun memang ada yang suka berbahasa Indonesia, tapi kalau untuk bahasa Sunda itu memang anak-anak bahasa kasar itu selalu ada. Itu sudah termasuk dilema etika kalau menurut Ibu, dan itu caranya kita bagaimana untuk ke anak, ya jelas guru itu harus selalu jangan bosan-bosan gitu untuk menegurnya. Kalau perlu ada ancaman tidak apa-apa, itu hanya sedikit lah gitu, walaupun memang dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh sebetulnya ada hukuman, ada ancaman, tapi anak sekarang harus seperti itu. Jadi intinya guru itu harus banyak selalu lah, jadi jangan bosan-bosan untuk menegur anak begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk pengambilan keputusan yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan, kalau menurut Ibu semuanya juga harus diambil gitu ya, disikapi gitu dengan baik. Kalau memang itu baik untuk kita semua. Kalau menurut Ibu begitu. Oke, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau Ibu dalam mengambil keputusan jelas harus tahu dulu masalahnya apa, kemudian juga dianalisis mungkin masalahnya seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tetap kita harus menganalisa dulu masalahnya itu apa, mungkin itu. Selanjutnya, menurut Ibu yang dianggap paling efektif, hal apa saja yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk pengambilan keputusan jelas pertama kepada guru-guru dulu sih, bukan guru-guru bagaimana caranya untuk dilema etika ini yang begitu kompleks. Dan jelas guru yang langsung terjun di lapangan, yang langsung berhadapan dengan anak. Jadi kita dengan guru dulu diskusi bagaimana nih caranya ke anak itu harus seperti bagaimana gitu. Jadi supaya anak-anak kita yang ada di sekolah itu etika ya, memang itu yang penting. Karena kalau kita melihat di jalan saja gitu, anak lewat padahal kita itu ya tidak melihat itu guru, melihat orang tua, ya jalan-jalan saja. Itu sudah jauh dari etika, makanya ke guru-guru juga ditekankan tidak hanya di sekolah saja kita menyapa dengan salam, kita lewat di depan yang paling tua gimana caranya, itu pasti Ibu siapkan juga kepada guru-guru supaya lebih ditingkatkan lagi bagaimana caranya untuk menghadapi dilema etika. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dikala Ibu menyelesaikan
kasus itu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian itu, bentuknya seperti apa, prosedurnya yang ibu jalankan seperti apa? Jelas ya, itu pasti caranya. Kalau ibu seperti yang tadi, dicari dulu akar permasalahannya apa, kemudian dicari solusinya bersama-sama dengan guru dan juga komite kalau diperlukan. Kemudian juga itu tidak, waktunya itu memang tidak bisa ditentukan ya, sampai 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu nggak bisa. Cuma ya fleksibel, jadi tetap saja itu dalam jangka waktu yang secepatnya. Tidak mungkin kan kalau dilama-lama tetap saja kita harus gimana ya, harus dipercepat saja supaya cepat selesai begitu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas itu banyak. Guru terutama. Oke. Yang sangat membantu itu guru-guru. Baik, baik Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam keputusan dilema etika ini? Dilema etika. Kalau menurut Ibu, dilema etika itu tidak hanya masalah sopan santun untuk anak-anak. Etika untuk anak yang susah sekolah saja itu sudah etika, kata ibu. Orang tua terutama. Orang tua karena melihat kok anak-anaknya tidak mau sekolah atau apapun, didiamkan. Jadi di sini bagaimana caranya supaya anak itu bisa sekolah, tapi kalau memang sudah tidak bisa, apa yang harus dilakukan menjadi bahan bagaimana ini? Bimbang. Kalau anak dikeluarkan, sudah dari pemerintah kan ada program untuk anak belajar 9 tahun. Sekarang anak masih kelas 2, kelas 3, kelas 6 harus dikeluarkan. Itu sudah problema yang cukup tinggi dan sampai sekarang belum bisa diambil apa ya? Solusinya, tapi mungkin ke depan sebentar lagi nanti kita akan ambil solusi yang terbaik. Kita kumpulkan di samping dengan guru-guru, komite, juga orang tua murid, dan juga mungkin nanti minta bantuan kepada pengawas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, semoga Ibu sehat selalu. Amin, amin. Doanya juga semoga lancar berobat. Amin, amin. Sukses selalu buat Bu Susan. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji, mohon maaf saya mengganggu aktivitasnya. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui ini mengenai pengambilan keputusan dalam di sekolah Bapak. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Setahu saya kan memang masalah itu paling tidak dibagi dua tadi ya, ada dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu melihat kasus di mana yang benar dengan yang benar berhadapan gitu. Ya. Sementara kalau yang satu lagi tadi bujukan moral itu kan antara yang benar dan yang salah. Bagaimana solusinya? Nah, untuk yang pertama memang ini kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu. Pada intinya baik yang dilema moral maupun yang bujukan Moral, dilema etika iya, maupun yang bujukan moral, yang pertama kita lakukan klarifikasi dulu dan bertabayun lah dari berbagai pihak. Misalkan ada pernah kasus seorang guru menyampaikan bahwa ada kasus tertentu di kelas tertentu. Nah, kita terima karena guru tidak mungkin dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar, walaupun itu faktanya, informasinya menyakitkan. Nah, kemudian kita panggil pihak lain yang berbeda dengan dia. Kemudian yang pihak itu pun mengakui tidak begitu.
Jadi dua-duanya merasa punya fakta, kemudian dua-duanya merasa benar. Nah, jadi kunci kita langkah pertama adalah kita bertabayun kedua-duanya. Yang pada hasil tabayun itu kita memang agak susah juga mengkonfrontirnya karena dua-duanya dalam pihak yang benar gitu dan memang punya fakta gitu. Tapi dari fakta-fakta itu akhirnya kita menemukan solusi jalan tengah. Jadi misalkan begini, kasusnya misalkan pengaduan dari guru bahwa di kelas itu ada anak yang misalkan ya pernah kasus dia katanya sudah hamil gitu, padahal dia sedang belajar. Kemudian kita panggillah wali kelasnya, wali kelas menyatakan enggak pak, enggak hamil gitu kan. Jadi wali kelas pasti meyakini fakta kebenarannya. Ini juga begitu, akhirnya kita kompensasi dua-duanya ya karena memang ini hubungannya dengan fisik, maka itu jelas ukurannya. Makanya kita libatkan BK di sini. BK dipanggil, silakan BK diteliti dulu. Kalau perlu sampai kita tes gitu. Nah, kemudian kita sampai ke tes ya, walaupun tadinya anak itu nolak. Orang tuanya pun tidak terima kalau dites ya, asal dicurigai gitu. Tapi ya demi sebuah kebenaran akhirnya sepakat dilakukan itu dengan tanggung jawab sekolah dan akhirnya alhamdulillah itu tidak negatif ya, hasilnya negatif. Jadi ternyata ini guru yang pertama menginformasikan itu juga data-datanya dari anak-anak juga. Nah, setelah dipelajari ternyata memang ada persaingan antara anak sehingga mencari-cari gitu. Nah, pada akhirnya kita alhamdulillah bisa mengklirkan. Itu memang agak rumit ya kalau masalahnya antara dua-duanya punya fakta, tetapi ya alhamdulillah karena itu kan ada alat ya yang bisa membuktikan. Kemudian yang kedua yang tadi bujukan moral itu kan sebetulnya agak lumayan lebih mudah lah itu karena pihak yang satu dengan yang lainnya kan memang berbeda gitu. Nah, dalam hal ini pun sama. Pertama kita klarifikasi dulu para pihak. Jadi kita tidak mengambil langkah sebelum para pihak itu didengar keterangannya, diklarifikasi. Nah, kemudian sudah ditemukan jalan keluarnya. Kadang-kadang faktornya itu adalah ego masing-masing. Jadi misalkan begini, ada orang tua datang ke sini merasa tidak terima karena anaknya nilainya jelek gitu. Kemudian pas ditanya anaknya, habis papa gurunya katanya itu mah pilih kasih gitu. Ya udah kita panggil gurunya, didengerin. Nah itu ada pernah kasus guru olahraga, dia tidak mau ngasih nilai sebab alasannya anak itu nggak pernah masuk. Nah, tetapi setelah kita tabayun dengan kurikulum dengan wali kelasnya, ternyata guru olahraga itu pun berkali-kali tidak masuk. Jadi peristiwanya itu ketika anak masuk gurunya nggak ada, ketika guru masuk anak nggak ada, kan dua-duanya salah gitu. Nah akhirnya kita klarifikasi, kita bertabayun, kemudian kita ambil langkah bahwa anak harus diberi kesempatan, sebab anak tidak salah juga karena dia juga bisa sekolah, tapi gurunya yang tidak datang. Nah, oleh karena itu akhirnya gurunya mau menerima, anaknya pun bisa diberikan remedial. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan yang kedua dan ketiga sudah tadi terjawab oleh Pak Haji. Selanjutnya ini menurut Pak Haji, hal apa saja yang dianggap efektif dan merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi di dilema etika itu yang paling penting adalah kitanya dulu, kitanya menyusun hati. Tidak tidak terburu-buru emosi, tidak terbawa rasa lah gitu. Kita terima apa adanya dulu, lalu kita cari informasi sebanyak mungkin. Semakin banyak informasi yang memberikan bantuan kepada kita, akan semakin tenang diri kita. Nah, biasanya memang yang lebih menentukan kondisi kitanya. Jadi kalau kita sedang labil, banyak kerjaan, dihadapkan dengan masalah yang seperti itu memang kadang-kadang tidak siap. Jadi yang paling penting adalah kesiapan kita, dan kedua kesiapan menerima informasi. Sepahit apapun itu, ya itulah kondisinya. Itu kesiapan kitanya sebetulnya. Ditambah juga kita harus pintar-pintar menentukan siapa orang yang harus kita
minta informasinya yang bisa memudahkan kita untuk mengambil keputusan berikutnya. Baik, Pak Haji, selanjutnya apakah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak Haji memiliki jadwal tertentu atau langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan seperti itu? Oke, sebetulnya kita punya jadwal setiap hari lewat anak sudah pulang kita siap waktu untuk beberapa misalkan Wakasek, Kaprong. Jadi kalau mereka punya masalah itu datang ke kami di sore hari itu yang kita jadwalkan untuk berkoordinasi lah, setiap hari kita siapkan itu baik janjian dulu maupun tidak. Jadi kalau sudah sore baru kita bisa, atau yang mingguan kita setiap pada Jumat. Jadi setiap pada Jumat itu baik berupa rapat, meeting maupun diskusi langsung. Tetapi ya tergantung masalahnya juga. Jadi kadang-kadang juga ada masalah yang begitu sampai informasi dan ini harus bisa diselesaikan. Jadi masalah juga ada yang harus segera, ada yang perlu waktu, ada yang memang ya tidak bisa cepat juga karena memang informasinya belum lengkap. Jadi yang rutin juga kita punya jadwal untuk berdiskusi. Tetapi ketika ada masalah yang insiden, ya tergantung masalahnya. Misalkan begini, ada yang bisa segera, misalkan ada informasi anak loncat pagar, anak merokok di sekolah, itu kan langsung bisa. Atau saya dapat video dari masyarakat, ini anak-anak ini tadi loncat pagar, tapi saya udah pulang, kan nggak mungkin selesai. Jadi besoknya baru diselesaikan. Jadi ada yang memang ketika terjadi kita selesaikan, ada yang memang perlu waktu, tapi kita juga punya waktu-waktu rutin ketemu dengan para pihak, baik itu wali kelas, Kaprok, Kabing, kemudian Wakasek. Waktu-waktu itu setelah anak-anak pulang. Jadi anak pulang kita punya waktu biasa di sini ketemuannya. Baik, selanjutnya Pak Haji, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus ini, dalam etika ini? Ya, alhamdulillah selama ini kita memang punya konsep berkolaborasi. Jadi saya selalu dibantu oleh para Wakasek, oleh BK. Kalau permasalahan biasa BK, wali kelas. Jadi kita juga tidak terbebani sendiri. Semua permasalahan tergantung konteksnya. Kalau konteksnya ini ke wali kelasan, maka wali kelas yang kita libatkan. Kalau konteksnya kenakalan, maka kita libatkan kesesuaian dengan BK. Bahkan kita juga kerjasama dengan Polsek. Jadi kalau ini kriminal di luar, maka kita dengan Polsek. Contoh kayak yang terbaru kemarin, lagi rame-ramenya kan kejadian apa itu, yang geng motor ya, yang banyak korban. Alhamdulillah anak kita nggak ada yang terlibat. Tapi kalau begitu, kita harus antisipasi kalau terjadi. Ya kita panggil Pak Kapolsek, kebetulan beliau habis rapat dari Polres. Ya saya minta bantuan Pak Kapolsek, tolong anak-anak yang masih parkirnya di luar kan itu tidak nggak bisa kontrol. Silahkan di razia apapun kesalahannya supaya mereka jerak dan meyakinkan bahwa sekolah ada kerjasama dengan kepolisian. Bahkan waktu itu Polsek juga tidak sendirian, dibantu dengan Polresta. Ya akhirnya terjalinlah ada 60 motor yang terazia dengan berbagai kesalahannya. Dan itu lumayan, jadi ada efek jerak kepada anak-anak. Jadi kita selalu punya orang-orang kunci untuk menyelesaikan masalah dengan prinsip kolaborasi, tetapi tergantung konteksnya. Ada yang cukup dengan wali kelas, ada yang dengan BK, ada yang dengan Wakasek, bahkan ada juga dengan orang luar termasuk dengan kepolisian. Oke. Terakhir nih Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Haji, pembelajaran apa atau pengalaman seperti apa yang Pak Haji rasakan selama mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Oke. Yang pasti memang kan hidup ini masalah ya, kita harus siap menerima masalah. Sebagai pimpinan, top ini aja di sekolah kita memang tidak bisa pilih-pilih masalah. Nah untuk masalah yang dilema etika ini, yang paling menjadi pelajaran adalah bagaimana kita menyusun hati untuk siap setiap saat tentang apapun, dan kita berupaya selalu berkolaborasi dengan pihak yang memang dibutuhkan dalam konteks itu. Ya walaupun sebetulnya kadang-kadang kita juga susah
menemukan orang yang bisa membantu. Malah kadang-kadang, wah ini ngomong ke sini pasti akan nambah, ngomong ke sini pasti akan nambah. Itu kadang-kadang juga sendiri. Jadi ada kalanya karena memang permasalahannya sangat pelik, kalau kita minta dengan yang lain akan nambah-nambah masalah, itu kadang saya sendiri yang menyelesaikannya. Misalkan konteksnya kepada guru. Kalau untuk siswa mungkin bisa guru yang kita libatkan. Tapi kalau konteksnya guru secara personal, yaitu melibatkan yang lain juga tidak mungkin karena posisi dianya yang di atas. Makanya kadang-kadang saya pribadi yang terjun, yang menangani. Misalkan, mohon maaf ya, ada guru yang memang secara posisi dia punya posisi, selama ini juga dia dihormati oleh semua, tapi dia punya masalah. Misalkan jarang masuk, kan nggak mungkin kita minta bantuan ke BK, ke guru yang lain, sebab dia senior. Nah, akhirnya dengan pendekatan persuasif kita biasanya saya lewat WA dulu, kemudian lewat ngobrol diskusi biasa. Tapi kalau masih tidak berhasil, maka kita sampai datang ke rumahnya. Jadi bertanya kenapa kok begitu, mohon. Jadi memang kita punya niat berkolaborasi, tapi tidak setiap masalah harus berkolaborasi. Ada kalanya masalahnya sangat pribadi, apalagi kalau menyangkut uang. Misalkan ada seorang guru atau karyawan terlalu banyak utang ke sana kemari, ya kita kan nggak bisa apa-apa. Nah, itu harus berbicara berdua. Kadang di ruang kantor, kadang saya datang ke rumahnya karena untuk menjaga privatisasi dia sendiri. Tapi itu harus diselesaikan. Jadi sekolah kan tidak mau ada guru yang terbebani lah gitu mentalnya gara-gara faktor itu. Jadi ini yang saya lakukan dan memang saya rasakan menghadapi masalah seperti itu tidak selamanya bisa minta bantuan. Jadi mau tidak mau kita sebagai top manager harus berani, ya, harus mampu mendekati, mengingatkan, bahkan sampai menghentikan pekerjaan itu. Bahkan misalkan walaupun dia punya jabatan, justru karena jabatan itulah dia melakukan hal seperti itu. Nah, saya masih berani sampai menghentikan jabatannya kalau dia belum berubah, dan itu tidak mudah. Sekali lagi pada kuncinya di dalam menyusun hati kita menghadapi itu. Baik. Itu. Terima kasih Pak Haji. Oke, monggo sama-sama. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu aktivitasnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.